Halo Sobat Lotus Pro Edu, kembali lagi dalam serial belajar Autolist. Kali ini kita akan membahas tentang kasus pemberian elevasi dan jarak pada gambar cross section. Untuk itu, di sini akan diperkenalkan dua buah program eksperimental. Program yang pertama memberikan elevasi dan jarak pada gambar secara sekaligus, dan posisi teksnya sesuai dengan input yang kita berikan pada saat menjalankan program. Sedangkan program yang kedua memberikan elevasi dan jarak satu persatu pada titik yang kita tunjuk, lalu posisi teksnya sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kop gambar yang kita buat. Kedua program ini sangat baik untuk kalian yang ingin belajar Autolist. Dalam program ini terdapat banyak dasar-dasar perintah dalam pemrograman Autolist. Baik, akan kita coba program yang pertama. Kita pilih menu Tools, kemudian Load Application. Kita load program yang pertama. Pertama-tama kita diminta untuk memasukkan datum. Kita lihat pada gambar datumnya adalah 60, kita masukkan 60, kemudian kita enter. Lalu kita diminta untuk mengklik pada dasar ASREL-nya, posisi jarak 00-nya di sini. Kemudian kita diminta memasukkan posisi teks elevasi, kita letakkan di sini. Kemudian posisi teks jaraknya di sini. Untuk lebih pas, kalian bisa buat garis kemudian pilih bagian tengahnya ya. Selanjutnya kita diminta untuk memilih objek dari polyline yang ingin kita beri elevasi dan jarak. Kali ini kita akan memberi elevasi dan jarak untuk permukaan tanah existing. Perlu diingat, garis tanah existing harus berupa polyline karena dalam program ini kita mengekstrak informasi polyline, kemudian menyusun koordinat X dan Y dari masing-masing titik polyline tersebut. Kita pilih garis tanah existingnya, lalu secara otomatis pada gambar diberikan jarak dan elevasi pada masing-masing titik polyline yang kita buat. Program ini menjadi kurang efektif jika kita terapkan pada gambar rencana. Kalau yang tadi kita terapkan pada gambar existing ya, gambarnya biasanya lebih sederhana, hanya berupa polyline saja. Nah, sedangkan pada gambar rencana yang biasanya terdiri dari beberapa gambar yang kompleks, biasanya juga terdapat blok. Cara tersebut menjadi tidak memungkinkan karena program ini mengekstrak data polyline, data koordinat XY polyline. Jadi kalau gambarnya sudah terlalu rumit, itu menjadi tidak dimungkinkan. Nah, sehingga kita perlu untuk memberi elevasi dan jarak satu persatu pada titik-titik yang kita inginkan. Untuk itu kita menggunakan program yang kedua. Kita coba sekarang program yang kedua. Selain mengakses menu tool kemudian memilih load application, sahabat juga bisa mengetik AP kemudian enter untuk memanggil program yang kita inginkan. Kita pilih program yang kedua. Lalu sama, kita diminta juga untuk memasukkan datum, yaitu 60. Klik pada dasar ASREL untuk acuannya. Kemudian kita diminta mengklik pada titik cross yang kita inginkan, yang kita ingin beri elevasi dan jarak. Ya, bisa kalian perhatikan perbedaan dari kedua program tadi. Program yang pertama, dia mengekstrak data polyline, sehingga dia bisa melakukan pemberian elevasi dan jarak secara sekaligus. Namun untuk penempatan teks, elevasi dan jarak sengaja dibuat untuk menyesuaikan inputan dari pengguna. Seandainya saja kalian misalkan mempunyai kop yang berbeda, atau kalian seringkali menggunakan
skop yang berbeda-beda, berubah-ubah untuk setiap proyek, sehingga programnya menjadi lebih fleksibel. Sedangkan program yang kedua, pemberian elevasi dan jarak, itu kita lakukan satu persatu. Jadi yang diolah adalah koordinat XY dari titik yang kita masukkan satu persatu, tidak memperhatikan apakah itu bentuknya line atau polyline. Nah, jadi yang datanya diekstrak kemudian diolah untuk menjadi elevasi dan jarak adalah titik-titik yang kita masukkan secara manual. Selanjutnya kita akan membahas sedikit sekilas programnya ya, sebagai pengantar supaya kalian bisa lebih mudah memahami. Untuk program yang pertama, pada bagian ini kita tentukan parameter outbound-nya. Pada bagian ini kalian akan belajar tentang bagaimana meminta masukan dari user ke dalam program. Di sini ada getReal dan getPoint. Kemudian nilai tersebut dimasukkan dalam sebuah variabel ini dengan perintah setQuery. Bagian selanjutnya adalah mengambil koordinat polyline. Bagian ansel ini entity selection, jadi meminta user untuk memilih entity-nya. Dalam kasus ini polyline yang merupakan tanah dasar kita. Kemudian di sini ada perintah char yang mengekstrak bagian pertama dari list. Lalu data dari entitas yang terpilih diekstrak. Kita buat sebuah file untuk menyimpan data-data tersebut. Kita buka datanya. Lalu menggunakan repeat kita ekstrak data koordinat dari masing-masing titik dari polyline tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan data X, Y-nya, koordinatnya untuk kita simpan dalam file ini. Selanjutnya kita olah data X, Y tadi, data koordinat tadi. Kita buka file yang sudah kita buat. Lalu dengan iterasi kita baca baris per baris, lalu kita ekstrak bagian-bagiannya, X-nya, kemudian kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai elevasi. Pada bagian ini misalkan kita sudah mendapatkan koordinatnya, lalu Y-nya sekian, kemudian kita kurangi dengan Y pada titik koordinat asrel tadi yang kita pilih pertama, cari selisihnya, kemudian kita tambahkan datum yang kita masukkan, dan kita dapatlah nilai elevasinya. Begitu pula dengan jarak. Di sini kita dapat X-nya, kemudian kita cari selisih antara X ini dengan titik tengah dari cross-section kita, sehingga kita mendapatkan jarak horizontalnya. Ya, perhitungan itu dilakukan di sini. Selanjutnya setelah data dirakit, kita memberikan perintah untuk menuliskan data-data tersebut pada gambar. Ya, demikian tadi gambaran secara umum dari program yang pertama. Selanjutnya program yang kedua, terlihat di sini lebih pendek programnya. Pertama kita diminta untuk memasukkan datum di sini, kemudian memasukkan poin asrelnya di sini. Selanjutnya titik-titik koordinat yang kita masukkan secara manual dengan melakukan klik tadi ya pada posisi-posisi yang kita ingin beri jarak dan elevasi. Titik-titiknya akan dihitung dalam perhitungan ini, kemudian hasilnya akan ditulis pada gambar, jarak dan elevasinya juga diberi garis dengan perintah polyline. Ya, sesederhana itu. Mempelajari program sederhana ini bisa menjadi dasar bagi kalian untuk mulai masuk ke dalam pemrograman Autolist. Di sini ada operasi matematika, ada input dan output, ada penulisan file dan pembacaan file, kemudian ada iterasi, ada pengandaian. Jadi program ini sangat baik untuk kalian memulai belajar Autolist. Ya, semoga programnya bermanfaat. Di awal sudah saya sampaikan program ini bersifat eksperimental. Jangan menganggap program ini sebuah program yang final, tapi pelajari dan ubah sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Bila perlu, kembangkan menjadi program yang lebih praktis, lebih mudah, dan lebih bermanfaat. Selanjutnya saya ingin merekomendasikan beberapa dokumen yang sangat berguna bagi kalian untuk mulai belajar Autolist. Yang pertama adalah Autolist Developer Guide. Di sini kalian akan diperkenalkan dengan lingkungan kerja Autolist, kemudian terminologi-terminologinya. Jika kalian sebelumnya pernah mempelajari pemrograman, dokumen ini sangat membantu kalian untuk segera memahami bagaimana prinsip-prinsip pemrograman dalam Autolist.
File yang kedua adalah reference guide. Jadi, pada dokumen ini diberikan semua perintah-perintah yang ada dalam Autolist secara alfabetikal, sehingga kalian bisa dengan mudah mencari dan memahami perintah tersebut, dimulai dari kegunaannya, format umumnya, lalu pembahasan, serta contoh-contoh penggunaan dari masing-masing perintah tersebut. Ya, sebagai permulaan, dua dokumen tadi cukup bagi kalian untuk mulai belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.